Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kami, channel Keluarga Bi, asik-asikin aja. Oke, di sini melanjutkan pembahasan dari kemarin ya, terkait yang dibawakan oleh Mas Syukron dan Mas Iqbal yang ternyata narasumbernya dari jauh, dari kota mana ya? Kota Riau kalau tidak salah. Dan yang satunya itu Mas Iqbal teman saya itu, dan juga dari kota jauh, dari Madura, kota Caro, temennya Mat Tanjar kan kawan-kawan. Yang kemarin viral itu dia. Oke. Kita lanjutkan pembahasan di hari ini di episode kedua dengan bintang tamu yang cukup bahenol. Oke, dan agak cantik, beautiful girl. Oke guys ya. Kita langsung saja masuk ke segmen ini, oke. Bintang tamu kita, panggil saja semuanya. 3, 2, 1. Ayo mbak, cepat mbak. Ini guys ya. Dari mana mbak? Oh, saya itu dari Magelang, Mas. Alhamdulillah jauh ya dari sini ya, ke sini ya. Ya jauh ya, kalau jalan kaki ya jauh. Oh, lah tadi ke sini naik apa ini? Naik ke sini naik motor. Oh, lah mobilnya di mana? Mobilnya belum beli ya, Mas. Iya, Mas. Yang mobil-mobilan itu loh mbak belinya. Ya, Kalau mobil mobil, asli ya kacau. Oke mbak Dina, bagaimana kabarnya? Mas sendiri Alhamdulillah kita masih ceria di channel kita, channel asik asik aja. Oke. Mbak Diva itu rumahnya dari mana ya? dari Magelang. Oh, kok bisa sampai sini sangat juga ya? Itu ceritanya kan saya alumni Man Kota Magelang. Kan kota Magelang. Mana itu? Di Magelang yang kampus kan ada dua, yang di Kabupaten itu di Karet, Iya. dan yang satunya di Payaman. Nah, rumah saya itu tepatnya Magelangnya itu di Payaman, Mas. Oh, nggak tahu. Terus kan itu kan kalau kampus ini kan kebanyakan alumni saya itu kan kuliah di sini. Lalu kampus ini mempromosikan di sekolah saya. Lalu saya kok tertarik dong. Baca-baca dari ini. Coba, ini kok enak ya, masuk aja ini ya. Iya. Oke, boleh. Terus kalau dari Magelang ke sini itu laju apa kos apa gimana tuh semua Pak? Kebetulan di sini saya Oh, ngekos. Sendirian. Alhamdulillah. Iya. Terus ini kan berhubung ini bulan Ramadan ya. Jadi di channel kami itu mengundang seluruh teman-teman narasumber dari berbagai wilayah. Alhamdulillah Mbak Diva dan juga Magelang. Ketika di bulan Ramadan ini ada pengalaman cerita-cerita spiritual kan, spiritualitas perjalanan spiritualitas di bulan Ramadan. Ada Kebetulan itu kalau perjalanan spiritual itu ya dari saya lahir itu kalau dihitung ya udah kayak kita ada spiritual. gimana Mbak? Karena kan kebetulan saya itu lahirnya ya dibilang normal, enggak dibilang enggak juga normal. Dibilang normal enggak, tapi normal enggak normal. Gimana ini? Ya kan, Coba bisa dijelaskan ya? ya gini, jadi kan saya itu lahir, pertama lahir itu normal, tapi pada usia 11 bulan, kebetulan tubuh saya itu kok tiba-tiba panas, panas tinggi, lalu dibawa oleh kedua orang tua saya di rumah sakit di dekat rumah, klinik lah. Terus di sana dibawa diperiksa kalau lalu kebetulan langsung dites ukuran tingkat kepala. Iya, ternyata tingkat kepalanya saya itu lebih besar dari usia anak yang seusia itu. Nah itu terus diindikasi sama dokter di kampung itu punya gejala hidrocefalis. Nah, pada tahun itu kan jadinya kan saya lahirnya tahun 2002 ya Mas ya. Nah, di tahun 2002 itu kan masih awam. Saya hidrocefalis itu apa gitu. Termasuk orang tua saya juga kan internet juga belum ada. Nah, itu. Terus dibawalah ke Panti Lape di Jogja. Ketemu sama dokternya, emang itu ada gejala hidrocefalis karena itu penyakit yang masih awam.
Orang tua saya tanya, hidrosifalis itu penyakit yang kayak apa ya dokter? Terus dijelaskan, ternyata hidrosifalis itu kelebihan cairan di kepala. Kan di kepala kita itu seluruh tubuh ini kan aslinya air ya mas. Nah itu kan kalau anak yang normal itu kan ada jalannya sendiri. Di sini tuh ada jalannya gitu loh. Jadi air yang di dalam otak kita tuh mengalir terus. Nah di tubuh saya ini jalannya itu buntu. Jadi harus dibuatkan jalan melalui selang itu. Lalu terus itu dipasang selang kan sebelah kanan dulu. Nah, kan kalau sakit itu termasuk memperhambat motorik halus dan motorik kasar. Nah, motorik halus itu kan kayak motorik halus itu kayak membaca yang berhubungan dengan keilmuan. Ya. Nah, motorik kasar itu yang berhubungan dengan diri kayak berlari, olahraga gitu lah. Nah, saya tuh di dua-duanya itu terutama yang motorik fisik itu agak lambat. Bisa tapi agak lambat gitu. Termasuk jalan saya pun lambat. Kan biasanya anak usia 3 tahun itu udah bisa berdiri sendiri. Nah, saya itu belum. Sampai saya bisa jalan itu umur 5 tahun. 5 tahun baru bisa jalan. Udah seperti ini ya? Ya kepalanya kan besar itu kan. Oh, Ya kepalanya besar itu. Heeh. Terus itu aman. Karena pembahasan selang itu. Nah kebetulan terus kan termasuk sekolah saya kan jadinya mundur kan. Nah, terus saya baru bisa jalan dari umur 5 tahun. Baru berangkat, baru masuk sekolah. Di sekolah itu pun karena sakit saya ini, saya itu nggak boleh ikut segala macam bentuk olahraga. Jadinya kalau mata pelajaran olahraga ya saya ikut ganti tugas lain dulu. Kebetulan sampai TK sampai SD kelas 3 itu apa? Enggak kuliah, enggak ikut olahraga. Kan orang tua saya juga bilang ke pihak sekolah kalau olahraga enggak boleh ikut apapun alasannya pokoknya enggak boleh ikut. Tapi di kelas 4 SD itu saya itu dipaksa sama guru olahraga saya itu suruh ikut. Tapi saya udah bilang nggak boleh gitu. Tapi dipaksa terus karena itu tuh penilaian penilaian akhir atau apa gitu. Terus saya ikut, tak bilangnya olahraga itu ringan, coba pemanasan aja. Terus saya ikut kan. Ternyata olahraga itu roll depan. Nah, roll depan kan saya udah bilang nggak boleh Pak, kalau apa saya itu nggak boleh kalau gini-gini. Terus bilangnya, ya apa ini kan matrasnya juga lunak, terus empuk. Wah, ini matrasnya nggak yang matras yang karpet, nggak apa-apa aman, bilang gitu. Dan saya nggak punya alasan apa-apa, tolong baru kelas 4 SD pas dielak ya begini. Nah, terus ikutlah itu mau depan tahu terjadilah mau depan itu. Tapi di kepala saya itu bilang ada kayak apa gitu loh. Tapi saya dan rasa ini kayak ada apanya gitu. Terus saya nggak langsung bilang, cuma agak langsung pusing gitu. Terus saya duduk, tanya, nggak apa-apa, gitu. Ya, saya bilang nggak apa-apa, gitu. Terus selesai olahraganya, di kelas itu aku langsung diem, terus sampai pulang, ditanya sama orang tua di rumah, kenapa kok biasanya nggak pernah diem aja, ada cerita apa? Ya tak ceritain kan saya kalau pulang sekolah, ceritain keseharian saya di sekolah tuh ngapain aja, gitu. Nah, terus yang itu gak tak ceritain terus ternyata kok sering pusing terus sama yang orang tua saya curiga kok saya soalnya saya tuh nggak pernah pusing sejak dipasang selang yang pertama itu kok, kok sekarang jadi sering pusing terus saya ditanya waktu sampai rumah itu udah berapa minggu ditanya kenapa terus saya bilang kalau ikut olahraga terus bilang ikut olahraga aja gitu loh nggak bilang olahraganya ini. Terus orang tua saya juga curiga kalau pakai olahraga aja cuma pemanasan ya nggak mungkin sering pusing gitu kan. Terus dicek di sekolahan ditanya ke gurunya yang bersangkutan nggak ngaku itu dibayar cuma disuruh pemanasan aja. Terus sampai saya kan nggak langsung percaya ya. Terus tanya ke teman saya kemarin olahraganya apa? Terus teman-teman saya tuh jawab itu roda depan langsung mama saya marah-marah tahu langsung bilang
pihak sekolah, di ruang kepala sekolah. Enak ketemu gurunya itu, maka kebetulan gurunya malah nggak berangkat, ditunggu besoknya. Baru bilang, iya itu disuruh rawat depan gitu. Terus kalau saya marah-marah kan sudah saya bilang kalau anak saya itu saya masukkan di sini tadi syaratnya satu nggak boleh ikut olahraga. Kalau sekolahan ini tidak bisa menerima persyaratan itu maka anak saya tidak akan saya masukkan di sini dan saya carikan sekolah lain. Tapi karena sekolah ini menyanggupi, maka saya masukkan anak saya di sini. Tapi kenapa kok malah disuruh ikut olahraga gitu kan? Ya itu, singkat cerita, dibawalah saya ke rumah sakit di Sarjito. Di Bistek, ternyata ada penyumbatan itu diakibatkan salah satunya ya karena itu. Tapi faktor lainnya juga karena kan pasar soalnya kan usia 11 bulan itu kan masih kecil ya. Nah, kan saya harusnya itu pasang lagi itu usia kuliah ini, umur 20-an gitu lah. Tapi jadinya cepet karena ya itu tubuh saya kan waktu SD kan besar. Maksudnya kalau seumuran anak SD itu besar gitu loh. Nah, setelahnya nggak mencukupi, jadi harus dipasang lagi. Nah, tahu nih orang tua ada saya kan dibilang di awal operasi yang pertama itu dipasangnya tuh nanti diganti kalau nggak disambung yang sebelah kanan. Terus di CT scan lagi ternyata yang sebelah kanan ini yang selang pertama itu udah lengket sama kulit, nggak bisa diambil. Lah, terus jalan satu-satunya ya harus tetap dipasang tapi di sebelah kiri. Jadi ya dipasang sebelah kiri. Terus kan saya udah tahu kalau pasang serat di kepala itu syaratnya harus dipotong rambutnya dihabisin gitu kan. Dulu. Terus saya itu kan waktu dulu kan rambutnya panjang. Terus saya sampai bilang ke dokternya, saya mau kalau dioperasi lagi, tapi itu potongnya kalau setengah gimana dokter? Terus katanya awalnya bilangnya bisa, mungkin karena buat biar saya tenang gitu ya. Terus ya udah saya mau, terus dirawat lah di Sarjito. Di Sarjito itu bisa kalau dihitung ya 1 tahun karena pulang pergi awalnya dibilangnya kan saya udah ngeluh sakit toh malah ketemunya sama koas-koas dokter muda kan di Sarjito itu kan tempat pendidikan dokter-dokteran. Di sana dibuat praktek dipegang ini dia ini sakit gak gitu kan. Terus saya bilang sakit terus di diobservasi sama dokternya katanya hasilnya itu saya bilangnya nggak apa-apa terus disuruh pulang kalau dibawa pulang ternyata kok saya masih sering pusing. Terus bapak saya ngarahin kalau saya harus opnam di Sarjito nggak apa-apa, tapi dokternya dari Panti Rapih gitu, dokter yang dulu operasi saya yang pertama. Awalnya nggak bisa, tahunnya kan tahunnya dokter itu saya opnamnya di Panti Rapih gitu loh, karena terkendala biaya kan di Panti Rapih itu swasta. Kalau biaya operasi besar kan saya kalau operasi besar itu kan mahal. Terus bapak saya bilangnya kalau semisal ya dokter ya ini semisal anak saya ucapnya di Sarjito tapi dokternya dari sini Anda sendiri bisa gitu. Terus lah emang pasiennya kiranya saya pasien baru terus bapak saya ingat itu namanya Diva bilang dulu operasi pertama tahun 2009 yang operasi dokter sendiri terus dibuka ke buku catatannya kan oh iya ada ya tolong ya dokter karena ini anak saya udah tak saya tolong Sarjito ternyata tidak ada tindakan apa-apa malah bilang nggak kenapa-napa terus saya tolong kapan itu tahun 2013 Sangat panjang sekali ya perjalanannya. Karena itu ada, maksudnya di situ ada kaitan spiritualitas yang spiritualitas keagamaan ada nggak sih? sampai kalau saya terlambat kan nah, terus diejek juga terus bapak saya berikhtiar sampai ke Solo buat belum itu jelas buat berikan stabil kan tulang balik mulai juga itu
yang DNC, ada kan obat uang. Nah itu bapak ikut itu sengaja untuk dapat produknya aja gitu loh. Nah, terus di ikhtiarin pakai itu akhirnya bisa, tapi ya masih ada lagi. Kan sakit ini kan nggak bisa sembuh ya. Ya, makanya ya saya nggak boleh capek, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Jadi ini guys ya, kita lihat cerita dari teman kita ini. Jadi bisa kita simpulkan bahwasanya sebaik-baiknya orang, seburuk-buruknya orang itu juga harus sawang sinawang gitu ya, Mbak. Ya, Karena tidak semua orang yang di luar terlihat ceria dan terlihat bahagia itu baik-baik saja di dalam itu kan, Mbak. Ternyata yang kelihatan baik-baik saja kita ini ternyata memiliki cerita panjang itu sangat membahayakan bagi nyawanya. Itu guys. Jadi di bulan Ramadan ini jadikan bulan ini tetap suci dan banyak-banyaknya berikhtiar karena penyakit tidak ada yang tahu datangnya kapan dan takdir tidak ada di kalender. Itu aja. Sekian, ditutup dulu ya Pak ini ya. Ini sudah cukup kan ini? Oke, itu dulu dari teman kita. Tepuk tangan. Oke,